Saya bagus ya. Bagus kok Romo. Bagus Oke. Romo suaranya. Oke. Karena beberapa hari ini di sini sedang hujan sehingga network terganggu. Baik, ibu-ibu dan oma-oma, opa, mungkin ada juga semuanya yang hadir dalam doa virtual ini. Maaf juga, pertama-tama harus saya katakan, karena saya sedang flu, saya baru datang dari Indonesia, pulang kembali ke Papua Nugini setelah cuti di Indonesia, terus agak penyesuaian lagi dengan cuaca yang panas di Papua Nugini, sehingga agak agak pilek lagi, kecapean di jalan. Nah, untuk firman yang akan kita renungkan bersama hari ini, saya mengambil dari bacaan harian, misa harian hari ini, dan ini tentu sudah sering kali dikatakan oleh para romo, mungkin pembawa firman, tetapi bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita itu secara kebetulan. Ketika saya diminta untuk memberikan renungan beberapa waktu yang lalu, spontan dan dimintai tema, ya temanya seperti yang kita semua sudah tahu. Tetapi kemudian ketika mencari bacaan apa yang cocok, saya bacaan pertama bacaan Injil yang saya buka adalah bacaan hari ini. Dan ya inilah, kebetulan yang direncanakan Tuhan. Isinya persis seperti yang mau saya bagikan. Isinya, Injilnya berbicara tentang sesuatu yang persis seperti yang ingin saya sharingkan ke oma-oma, opa sekalian. Ya. Jadi kita akan merenungkan Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat yang mau saya garis bawahi adalah bagian pertama dari Injil hari ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ke-12 murid-Nya. "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saya kira Yesus mengajak bukan hanya ke-12 murid-Nya, tetapi kepada kita semua
untuk menyadari bahwa dalam hidup kita ini ada begitu banyak hal yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Cinta Tuhan kepada kita itu luar biasa. Cinta Tuhan kepada kita itu tak terhingga. Dan cara Tuhan mengekspresikan cintanya kepada kita itu tak pernah berhenti. Malah, ya, Tuhan itu sepertinya tidak pernah bosan menunjukkan cintanya kepada kita. Kita yang seringkali justru tidak terlalu merespon, tidak responsif terhadap cinta Tuhan. Kadang-kadang kita membiarkan cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Nah, alasan karena saya sadar bahwa saya dicintai Tuhan dan saya banyak menerima cinta Tuhan inilah yang menjadi motivasi saya kenapa kemudian saya itu ingin menjadi seorang imam. Bahkan kemudian ketika setelah menjadi imam, saya menawarkan diri untuk pergi bermisi. Sekedar informasi, oma-oma, opa-opa, saya saat ini sedang berada di Papua Nugini, bermisi di Papua Nugini, sudah 3 tahun lebih saya di sini, bekerja dengan orang-orang Melanesia, orang-orang dari rumpun Melanesia. Papua Nugini itu berada di timurnya Indonesia. Dan 3 tahun sekali kami cuti. Dan ini saya baru cuti pertama saya. Nah, oke. Tadi saya mengatakan pengalaman cinta inilah yang mendorong saya untuk memberikan diri sebagai seorang imam, dan kemudian ketika sudah menjadi imam, saya tidak berhenti, saya tidak berpuas diri, saya memberikan diri saya untuk misi juga. Nah, ada beberapa pengalaman, ada beberapa peristiwa yang saya rasakan sungguh-sungguh Tuhan itu mencintai saya, sungguh-sungguh Tuhan itu menyelamatkan saya, belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan itu menolong saya di saat-saat yang sulit dan sebagainya. Peristiwa, tentu ada begitu banyak peristiwa. Kalau saya ceritakan semua nanti ini Zoom-nya jadi panjang sekali, nanti malah oma-oma jadi capek mendengarkan saya, kemudian nanti terlelap nanti ya. Jadi saya sebagian saja saya ceritakan. Pertama, saya masih ingat ketika masih kecil, ini pengalaman yang sangat membekas dalam memori saya. Saya ketika itu belum sekolah, masih ingat betul, tapi ingatan itu jernih. Saya diajak bapak saya ikut Jambore Pramuka Nasional. Waktu itu diadakan di Bendungan Karangkates, kalau oma-oma tahu, opa tahu ya. Jadi bapak saya itu, saya lahir dari keluarga sederhana di kampung di Malang Selatan. Bapak saya itu seorang penjaga sekolah dasar negeri, ya, seorang penjaga tukang kebun. Dan waktu itu ada Jambore Nasional awal tahun 90-an. Karena bapak saya bekerja di sekolah dan ikut ikut mengantar beberapa rombongan dari sekolahnya, saya diajak. Pada waktu itu saya masih kecil. Nah, bisa dibayangkan itu Jambore Nasional. Tentu yang hadir banyak sekali. Dan waktu itu saya masih ingat saya digandeng bapak saya, entah itu mau dibelikan sesuatu atau apa, tetapi kemudian gandengan tangan saya ini lepas dari bapak saya, sehingga hilang. Saya kehilangan bapak kehilangan saya. Kami saling mencari. Ya, saya waktu itu masih belum sekolah, yang bisa saya lakukan hanya nangis. Nangis begitu. Saya masih ingat betul, karena waktu itu kita kalau pengalaman masih kecil tapi pengalamannya itu membekas kuat begitu, kita tentu akan ingat ya. Nah, saya menangis sejadi-jadinya, tidak tahu harus minta tolong ke siapa, tidak tahu harus mencari siapa karena ramai sekali waktu itu. Saya hanya muter-muter mencari bapak saya. Dan ya mungkin Tuhan baik. Ketika saya menangis, saya muter-muter tidak karuan,
ternyata ada istri dari kepala sekolah tempat bapak saya bekerja itu melihat saya. Kemudian dia lari dari kejauhan, menggendong saya. Dan ibu inilah yang kemudian seringkali saya sebut dalam pengalaman saya. Namanya Bungat, karena saya masih ingat betul. Dialah yang menggendong saya, kemudian dia yang mempertemukan lagi saya dengan bapak saya. Kalau saya ditemu orang lain, mungkin saya tidak jadi Romo. Ya. Mungkin saya jadi tidak tahu jadi apa. Ya. Itu pengalaman yang cukup berkesan untuk saya. Pengalaman sederhana sebenarnya, tetapi ketika saya maknai sekarang, ya itu menjadi pengalaman yang luar biasa, pengalaman eksistensial yang membuat saya itu melihat Tuhan itu mencintai saya. Tuhan itu menolong saya. Tuhan itu menyelamatkan saya, bahkan ketika saya itu tidak mampu berbuat apa-apa untuk Tuhan sebenarnya. Saya ini siapa? Saya ini hanya anak kampung biasa, dulu kurus, kering begitu, nggak punya gigi dulu, ya, ompong begitu, ya. Tapi ya Tuhan mungkin memang sudah punya rencana pada waktu itu, sehingga saya tidak dibiarkan ditemu oleh orang lain. Kalau mungkin ditemu oleh orang-orang baik, orang-orang yang kaya begitu, wah mungkin nasib saya lebih beruntung dari sekarang mungkin, ya. Atau mungkin, jadi saya tidak tahu, tetapi untunglah saya ditemu oleh istri dari kepala sekolah di tempat di mana bapak saya bekerja, sehingga ya ceritanya jadi seperti ini sekarang. Saya menjadi seperti ini sekarang. Itu pengalaman pertama. Ada banyak pengalaman lain yang saya alami dalam hidup saya. Tetapi saya cerita tentang masa kecil saya saja, karena kemarin saya baru pulang kampung, mengenang kembali setelah 3 tahun tidak pulang, ketemu dengan ibu, ketemu dengan bapak, dengan saudara-saudara, dan sebagainya. Nah, pengalaman hidup dan besar sebagai anak kampung, sebagai anak desa, yang besar di dalam keterbatasan, dulu pernah saya sangkal. Saya pernah, waduh kok saya ini lahir dari desa, saya sekolah di desa, saya dulu agak sombong sedikit ya, SD saya juara terus, tetapi ketika SMA, SD, SMP juara terus, tetapi ketika SMA saya masuk seminari, saya bergabung dengan teman-teman dari Surabaya, dari Jakarta, dari pulau-pulau lain yang lebih besar, dari kota-kota lain yang lebih besar. Prestasi saya di kampung itu tidak ada apa-apanya, sehingga waduh, kenapa saya ini kok lahir di desa, kok sekolah di desa, kacau, enggak. Sekarang saya biasanya juara 1, ini sekarang cuma juara 5. Aduh, stres pada waktu itu. Ada enggak terimanya. Tetapi belakangan, Oma, Opa, saya mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan boleh memberi kesempatan saya lahir di kampung. Membesarkan saya di lingkungan yang serba terbatas. Karena apa? Karena kemudian hari, ketika saya bermisi di Papua Nugini ini, di lingkungan yang serba terbatas ini, saya menjadi orang yang tangguh. Saya boleh mengaku diri sebagai orang yang tangguh. Karena di tempat sulit, di Papua Nugini, yang jauh berbeda dengan Indonesia, bahkan kalau saya katakan, Papua kita sebelum zaman Pak Jokowi pun masih jauh lebih baik daripada kampung tempat saya berpastoral saat ini. Jadi, saya bersyukur. Tuhan itu punya rencana indah sejak awal. Tuhan itu memberi kesempatan saya untuk dilahirkan dalam keluarga sederhana, dalam situasi yang terbatas. Coba kalau seandainya tadi, saya ditemu oleh orang kota, ditemu oleh orang kota, kemudian dibesarkan oleh orang kota, kemudian saya memutuskan jadi imam dan pengen bermisi, saya pasti akan tidak setangguh sekarang. Iya, tidak setangguh sekarang. Sekarang nih serba bisa saya. Masa hidup sendiri, karena hidup sendiri 3 tahun nih di Papua Nugini saya hidup sendiri. Tidak seperti romo-romo di Indonesia, di Surabaya, yang satu pastoran 2, 3, 4 romo, ada kosternya, ada mbak-mbak yang masakkan, ada umat yang ngirimi makanan, ada umat yang ngajak makan. Boro-boro di tempat saya ya bangun tidur sendiri, masak, kemudian misa pun kalau ada yang datang ya syukur, kalau nggak ada datang nggak bisa memaksa mereka,
makan harus cara sendiri, berkebun, mempersiapkan misa sendiri, melakukan segala sesuatu sendiri. Dan saya yang warna kulitnya seperti ini disebut white man di sini, disebut bule, disebut orang white man, orang bule. Nah, ini juga saya lihat sebagai pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Ini saya lihat sebagai pengalaman kerahiman Tuhan, pengalaman di mana Tuhan itu berbelas kasih kepada saya, menunjukkan kerahimannya kepada saya, sehingga saya benar-benar disiapkan untuk rencana besar ini. Dan satu hal yang saya yakini, seumur hidup saya, setidaknya sampai sekarang ini, saya tetap yakin, Tuhan itu tidak pernah sekali-kali merencanakan hal buruk kepada anak-anaknya, kepada kita semua. Sekalipun kita sedang mengalami situasi sulit dalam hidup kita. Itu bagian dari rencana besar Tuhan. Tuhan mempersiapkan rencana yang lebih besar. Ketika kita mengalami situasi sulit, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, tidak berarti bahwa Tuhan itu merencanakan hal buruk kepada kita, dan itu situasi sulit yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita alami, tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak lagi mencintai saya. Nah, ini yang saya tanamkan dalam otak saya, dan karena itu lahir dari pengalaman. Lalu, ya, pengalaman bersama dengan keluarga yang sederhana itu membuat saya tidak pernah mengalami defisit cinta. Saya merasa cukup dicintai. Sekarang itu banyak, kalau saya mengikuti perkembangan anak-anak muda, bahkan bukan hanya anak muda, orang-orang yang parubaya juga, banyak dari orang-orang zaman ini itu mengalami defisit cinta, tidak nyaman di rumah, tidak nyaman bersama dengan keluarga, kemudian dia mencari-cari cinta dari luar, dan sebagainya. Nah, satu hal yang saya syukuri, meskipun saya dilahirkan dari keluarga sederhana, tetapi saya mengalami surplus cinta. Orang tua saya dengan caranya yang sederhana, memperhatikan saya. Sehingga kalau saya itu makan sendiri, begitu itu yang saya lakukan adalah video call dengan mama saya di kampung, supaya ada teman yang ngobrol, makan, begitu. Dan saya tahu setiap hari itu saya telepon ibu saya, Bu, masak apa sekarang? Hari ini masak apa? Gitu. Ya. Saya sendirian, tetapi tidak pernah kesepian. Karena saya mengalami cinta dari keluarga yang luar biasa. Saya benar-benar sendirian. Mungkin oma, opa tidak bisa membayangkan, karena romo-romo di Indonesia itu mereka berdua, bertiga, berempat begitu, dan jauh lebih baik. Saya mengalami pastoral di Jakarta juga dulu. Sebelum ke Papua Nugini saya berpastoral di Jakarta. Tetapi di sini situasinya berjungkir balik, ya, dibalik situasinya. Ya. Nah, pengalaman akan kerahiman Allah itu, menurut saya, dalam refleksi saya adalah pengalaman di mana saya mengalami belas kasih Allah, mengalami kebaikan-kebaikan Allah, mengalami kemurahan Allah. Sama seperti seorang anak dalam rahim seorang ibu, hanya bisa hidup dan bertumbuh dengan baik dan sehat hanya dari kemurahan mamanya, dari cinta orang tuanya, dan itulah yang saya alami dalam hidup saya ini, sehingga saya saat ini, meskipun saya di tempat yang sulit, saya happy. Saya bahagia sekali dengan pilihan hidup saya. Saya tidak pernah menyesali. Dulu 2018 Februari saya mengajukan ke pimpinan saya ngomong, Romo, saya ingin bermisi. Dan itu keputusan yang tidak pernah saya sesali, meskipun situasinya sangat berbeda saat ini. Itu keputusan yang tidak pernah saya sesali, meskipun saya sendirian, karena saya tidak kesepian. Saya tetap bahagia. Nah, dari pengalaman, ketika saya merenungkan, melihat pengalaman hidup saya, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami, ada begitu banyak belas kasihan Tuhan yang saya alami. Saya itu mikir-mikir, saya ini bukan orang baik. Saya ini bukan orang baik. Di sana-sini saya melakukan kesalahan. Saya juga bukan orang pintar.
saya ini bukan siapa-siapa, tetapi saya merasakan dicintai Allah dengan cara yang luar biasa. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika kamu meninggalkan apa yang kamu miliki dan mengikuti aku, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat. Bukan hanya nanti di kehidupan nanti, tetapi sekarang. Bukan hanya saya sendiri. Keluarga saya pun akhirnya bersyukur mengalami berkat Tuhan itu. Karena memberikan anaknya. Saya ini anak pertama, Oma, Opa, dari 2 bersaudara. Saya hanya punya 1 adik. Dan dulu ketika saya mau masuk seminari, orang tua saya melarang saya. Tetapi mereka sekarang itu mensyukuri saya menjadi seorang imam. Karena ya mereka merasakan sesuatu yang lain ternyata. Ya, karena apa namanya? Ya berkat Tuhan itu menjanjikan apa yang dia janjikan dipenuhi, dan itu dirasakan oleh keluarga saya juga. Nah, cinta Allah kepada saya itu saya rasakan sungguh berlimpah-limpah. Dan yang lebih membuat saya terpesona dengan cinta Allah ini adalah karena Allah itu mencintai saya yang bukan siapa-siapa ini, mencintai saya yang biasa-biasa saja ini, yang orang desa ini, dan dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya sekarang ini. Allah tahu betul siapa saya, dengan segala dosa, dengan kelemahan saya, dengan keterbatasan saya, tetapi Dia, Allah, tetap mencintai saya dengan cinta yang luar biasa. Itulah yang saya katakan, kerahiman Allah, belas kasih Allah, kebaikan Allah, hanya karena itulah saya itu selamat. Hanya karena itulah saya itu bisa bertahan sampai saat ini. Karena alasan inilah, dulu sebelum ditabiskan, karena alasan inilah saya itu memberikan diri saya untuk ditabiskan menjadi seorang imam. Saya menyediakan tangan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang. Saya menyediakan menyediakan tangan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil semampu yang saya dapat. Saya memberikan hati saya sebagai keluasan cinta Tuhan, ya, keluasan hati Tuhan untuk mencintai banyak orang. Saya memberikan mulut saya untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan, untuk mewartakan kabar baik, untuk memberikan hal baik, mengatakan hal baik kepada banyak orang. Ini karena saya berpikir pada waktu itu, saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas cinta Tuhan yang begitu istimewa ini. Yang saya bisa berikan, itu mungkin kecil, ya diri saya ini. Dengan menjadi imam, saya harap Tuhan menerima pemberian diri saya sebagai balas budi atas, meskipun Tuhan tidak menuntut balas budi saya, tetapi saya juga tidak mau dikatakan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya mengalami banyak hal, menerima banyak hal dengan cuma-cuma, maka saya memberikan diri saya dengan secara cuma-cuma juga untuk Tuhan. Dan itu yang kemudian membuat hidup saya bahagia. Dan Oma, Opa sekalian, hal yang sama juga dilakukan Allah pada kita semua. Pada Oma sekalian, pada Opa sekalian. Tidak peduli seberapa lemah dan rapuhnya kita, tidak peduli seberapa lemah dan rapuhnya Oma, Opa sekalian, tidak peduli seberapa besar dosa-dosa kita, tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita, Allah tetap mencintai kita. Allah tetap menerima kita, mencintai kita apa adanya kita. Allah tidak pernah bosan menunjukkan cintanya kepada kita. Kalau kita tadi merenungkan luka-luka Yesus di kepala, di tangan, di kaki, di lambung, bayangkan, Tuhan sudah sedemikian besar mencintai kita. Tuhan sudah sedemikian luar biasa menunjukkan cintanya kepada kita. Meskipun kita ini, ya sekali lagi, bukan orang yang suci. Kita ini ada dosa. Saya pun bukan orang yang suci. Saya bukan orang suci. Saya hanya mengalami banyak kemurahan Tuhan, begitu saja. Nah, kita sudah
dalam bahasa Injil yang kita dengarkan, yang kita renungkan tadi, kita itu sudah mendapatkan segalanya dengan cuma-cuma. Maka pertanyaannya adalah, apa yang bisa aku lakukan untuk membalas cinta Tuhan yang luar biasa ini? Apa yang akan aku berikan kepada Tuhan dengan cuma-cuma? Ataukah aku akan membiarkan cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan? Nah, lalu kerahiman Allah. Kerahiman Allah, kemarin memang saya mengusulkan hanya satu tema saja, kerahiman Allah menyelamatkan saya, menyelamatkanku, menyelamatkan kita. Tetapi kemudian ditambahi dengan subtema bagaimana cara mengalami kerahiman Allah. Ya, kalau ditanya soal bagaimana cara mengalami kerahiman Allah, tentu pertama-tama kerahiman Allah itu, ya, kemurahan Allah itu adalah inisiatif dari Allah. Kerahiman Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi ya sesuka-sukanya Allah memberikan itu kepada kita, terserah Allah kepada siapa kerahimannya, belas kasihan itu akan diberikan. Tetapi saya selalu berkaca pada seorang jabang bayi yang berada di rahim seorang ibu. Saya selalu melihat diri saya seperti seorang jabang bayi yang masih dalam rahim itu. Seorang infant, seorang jabang bayi yang ada di rahim ibu itu, sebenarnya kalau kita ingat ya, Oma, tidak melakukan apa-apa di dalam rahim itu. Dia hanya diam saja, tidur, tidak tahu apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam. Tetapi dia mendapatkan nutrisi dan cinta yang luar biasa dari mamanya, dari papanya. Bukan hanya dari mama papanya saja, tapi juga dari orang-orang lain di sekitarnya, apalagi dari omanya. Omanya ini biasanya lebih mencintai calon cucunya, ya. Biasanya oma opa ini cinta terhadap cucunya itu jauh lebih besar daripada cinta terhadap anak-anaknya, ya. Seringkali malah papa mamanya itu kalah, ya, rebutan sama omanya, rebutan sama opanya. Nah, karena apa? Mengapa anak yang diam saja di dalam rahim itu dicintai begitu sedemikian hebatnya? Ya karena dalam diamnya seorang jabang bayi itu sudah menghadirkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Dalam diamnya dia itu polos, tulus. Dia tidak punya agenda tersembunyi. Dia tidak punya motif apapun untuk dirinya sendiri. Yang ada dalam dirinya, dalam diamnya itu adalah membahagiakan orang tuanya. Nah, maka Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius bab 18 ya, ayat 3, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, berulang kali Yesus itu mengingatkan para pengikutnya, orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia itu, jadilah seperti anak kecil. Jadilah seperti anak-anak ini, supaya kamu mengalami surga. Apa artinya itu kita diminta untuk menjadi anak-anak lagi? Tidak, tentu tidak. Anak-anak kecil, kita belajar dari jabang bayi sekali lagi, dia hadir dengan kepolosannya. Dalam diamnya yang dia bawa hanya ingin membahagiakan orang lain. Dia tidak punya atensi apapun untuk dirinya sendiri. Egoisme belum ada dalam dirinya. Dia hanya ingin hadir untuk kebahagiaan orang lain. Dan ketika kita itu hadir tanpa agenda yang tersembunyi, tanpa ada motif-motif tertentu untuk diri sendiri, tetapi murni untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, kerahiman Tuhan akan berlimpah-limpah kita rasakan. Setidaknya itu yang saya alami, itu yang bisa saya bagikan.
Semakin saya tidak berorientasi pada diri sendiri, semakin banyak justru perhatian yang diberikan kepada saya. Dari pengalaman saya sebagai seorang imam yang bermisi, semakin banyak saya itu tidak fokus pada diri saya sendiri, pada cinta diri yang egois, justru saya ini banyak mengalami kasih dari banyak orang. Semakin saya itu banyak kehilangan sesuatu karena Tuhan, semakin deras juga Tuhan itu memberikan berkat-Nya kepada saya. Nah, Oma, Opa sekalian, saya tidak menggurui Oma, Opa. Tentu Oma, Opa punya pengalaman yang luar biasa, karena saya ini hanya seperempat dari umur Oma, Opa sekalian. Tetapi saya ingin membagikan satu pengalaman ini, bahwa kehadiran apa adanya diri saya saat ini, kebahagiaan yang saya alami di tanah misi, di tempat yang sulit seperti ini, dan kemurahan-kemurahan Tuhan yang lain itu saya alami karena kemurahan Tuhan. Dan ketika saya mau memberikan diri saya kepada Tuhan, kemurahan Tuhan itu justru semakin bertubi-tubi menghampiri hidup saya. Saya berdoa untuk Oma dan Opa sekalian, semoga Oma Opa juga di usianya yang sudah sangat jauh di atas saya, Oma Opa berani menjadi seperti apa yang diminta oleh Yesus. Menjadi seperti anak-anak dalam kepolosannya, dalam diamnya, berani memberikan diri kepada Tuhan dengan caranya masing-masing, sehingga kerahiman Allah itu akan terus kita alami dalam hidup kita. Terima kasih Oma Opa sudah mendengarkan omongan saya yang panjang lebar. Ya. Saya tidak tahu ngomong ngalor ngidul ini menginspirasi atau tidak, tapi semoga apa yang saya katakan ini membuka sedikit refleksi Oma Opa dalam melihat kerahiman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati Oma Opa sekalian. Amin. Terima